Kisah Thomas Stamford Raffles di Pulau Jawa, antara kolonialisme dan ketertarikan pada Nusantara. Ketika Inggris berhasil merebut Jawa dari tangan Belanda pada 1811, satu nama muncul sebagai tokoh sentral pemerintahan baru, Thomas Stamford Raffles. Ia bukan sekadar administrator kolonial biasa. Raffles datang dengan ambisi, gagasan reformasi, dan yang cukup unik untuk ukuran pejabat kolonial, ketertarikan mendalam pada budaya dan sejarah Jawa. Namun seperti banyak tokoh kolonial lainnya, kisahnya adalah campuran antara idealisme dan kepentingan imperium. Datang bersama armada Inggris. Pada masa Perang Napoleon, Belanda berada di bawah pengaruh Prancis. Inggris melihat Jawa sebagai wilayah strategis yang tidak boleh jatuh ke tangan musuh Eropa. Tahun 1811, Inggris menyerbu dan menguasai Jawa. Raffles ditunjuk sebagai letnan gubernur di bawah administrasi Inggris di India. Usianya saat itu masih relatif muda, tapi ambisinya besar, reformasi pajak dan sistem tanah. Salah satu kebijakan paling terkenal Raffles adalah penerapan sistem land rent atau sewa tanah. Ia berusaha menghapus sistem tanam paksa dan feodalisme warisan VOC, lalu menggantinya dengan konsep bahwa tanah adalah milik negara dan petani membayar pajak langsung kepada pemerintah. Secara teori, sistem ini lebih modern dan dianggap lebih adil dibanding sistem sebelumnya yang banyak dikuasai elit lokal dan pejabat kolonial. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini menghadapi banyak kendala. Data kepemilikan tanah yang tidak jelas, minimnya pemahaman administrasi lokal, tekanan pajak yang tetap memberatkan rakyat. Reformasi Raffles tidak sepenuhnya berjalan mulus. Idealismenya berbenturan dengan realitas sosial Jawa saat itu. Ketertarikan pada budaya dan sejarah Jawa. Disinilah Raffles menjadi figur yang berbeda dari banyak pejabat kolonial lain. Ia menaruh minat besar pada kebudayaan Jawa. Ia mendukung penelitian, pengumpulan manuskrip, dan studi tentang tradisi lokal. Karya monumentalnya, History of Java, 1817, menjadi salah satu referensi awal penting tentang masyarakat Jawa di mata dunia barat. Pada masa pemerintahannya pula, perhatian terhadap situs-situs kuno meningkat. Salah satunya adalah Kompleks Candi Megah di Magelang yang kini dikenal sebagai Candi Borobudur. Walau bukan Raffles sendiri yang menemukan Borobudur, administrasinya berperan dalam proses ekskavasi dan dokumentasi awal situs tersebut. Hubungan dengan Keraton Jawa. Masa pemerintahan Raffles juga diwarnai ketegangan politik, khususnya dengan Kesultanan Yogyakarta. Pada 1812, Inggris menyerbu Keraton Yogyakarta setelah konflik politik internal. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah Jawa abad ke-19. Keraton dijarah, kekuasaan sultan dipersempit, dan struktur politik Jawa berubah signifikan. Ini menunjukkan sisi lain Raffles. Ketika kepentingan politik imperium dipertaruhkan, pendekatannya bisa sangat keras. Warisan yang ambigu. Raffles hanya memerintah Jawa hingga 1816. Setelah kekalahan Napoleon, Inggris mengembalikan Jawa kepada Belanda sesuai perjanjian internasional. Namun jejaknya tertinggal. Ia dikenang sebagai reformis administrasi,
pelindung ilmu pengetahuan, pengagum budaya Jawa. Namun ia juga tetap bagian dari sistem kolonial yang mengeksploitasi sumber daya dan struktur kekuasaan lokal demi kepentingan imperium. Ironisnya, namanya kini lebih sering diasosiasikan dengan pendirian Singapura pada 1819 daripada masa pemerintahannya di Jawa. Raffles, antara kekaguman dan kekuasaan. Kisah Raffles di Jawa memperlihatkan satu hal penting dalam sejarah kolonial: seseorang bisa mencintai budaya yang ia kuasai, namun tetap menjadi bagian dari sistem dominasi. Ia mengagumi Jawa. Ia meneliti dan mendokumentasikan kebudayaannya. Tetapi ia juga memimpin penyerbuan dan menjalankan kebijakan yang tetap berlandaskan kepentingan kolonial. Sejarah jarang hitam putih. Dan di Pulau Jawa, nama Thomas Stamford Raffles menjadi simbol paradoks itu, seorang pengagum Nusantara yang sekaligus bagian dari mesin kekuasaan asing atasnya.